Namanya Roni. Umurnya baru 35 tahun, tapi hidupnya seolah sudah lelah sebelum benar-benar dimulai. Dari kecil dia nggak pernah hidup enak. Lahir di keluarga sederhana di pinggiran Sleman, ayahnya cuma tukang becak, ibunya buruh, cuci dari rumah ke rumah. Sekolahnya pun cuma sampai SMA, itu pun karena dibayarin paman dari jauh. Yang kasihan lihat dia rajin bantu ibunya kerja. Setelah nikah, Roni pindah ke kontrakan kecil bareng istrinya, Sari. Awalnya mereka hidup bahagia, meski serba kekurangan. Tapi seiring waktu, tekanan hidup makin berat. Anaknya dua masih kecil-kecil, satu masih TK, satu baru masuk SD. Biaya hidup naik terus, tapi pendapatan Roni segitu-gitu aja. Kerjaannya serabutan, pagi sampai siang jadi ojek online, sorenya ngedorong gerobak jualan kopi keliling ke kampung-kampung. Kalau lagi beruntung, bisa bawa pulang 100.000. Tapi kalau sepi, kadang cuma cukup buat beli beras dan bensin. Roni bukan malas. Dia kerja dari pagi sampai malam, bahkan sering pulang lewat tengah malam. Tapi tetap aja, utang di warung makin numpuk, listrik nyaris diputus, dan anak-anaknya mulai ngeluh soal baju sekolah yang udah sempit tapi nggak bisa diganti. Sementara di lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangga mulai banyak yang naik kelas, ada yang buka usaha, ada yang beli motor baru, bahkan ada yang pasang AC di rumah. Roni cuma bisa senyum pahit setiap kali lihat anaknya nempelin hidung di kaca rumah tetangga yang nyala TV-nya lebih gede dari pintu depan. Sampai suatu sore, saat hujan baru reda dan langit masih abu-abu, Roni duduk di warung kopi pinggir jalan. Warung itu jadi tempat pelarian kalau dia lagi pengen ngobrol atau sekadar istirahat. Sambil ngerokok dan nyeruput kopi hitam murahan, dia melamun, mikirin nasib. Tiba-tiba, suara klakson mobil mewah bikin dia noleh. Mobil itu berhenti di depan warung dan dari balik kaca muncullah sosok yang nggak asing. Roni melotot. Itu Bowo, teman SMA-nya dulu. Bowo turun dari mobil dengan gaya santai, pakai baju branded, jam tangan mengilap, dan sepatu yang pasti harganya bisa buat bayar kontrakan setahun. Mereka saling sapa, lalu duduk bareng di warung. Roni masih nggak percaya. Dulu mereka berdua sama-sama susah. Bahkan waktu SMA, mereka sering patungan cuma buat beli mie instan. Tapi sekarang, Bowo udah kayak orang kaya baru yang hidupnya jauh dari kata susah. Roni akhirnya nggak tahan buat nanya, "Bro, kok lu bisa sekaya ini sekarang? Gua nggak nyangka banget. Terakhir kita ketemu aja masih ngojek kayak gue." Bowo senyum simpul. Wajahnya tenang, tapi di matanya ada sorot yang aneh, kayak orang yang nyimpen rahasia besar. Dia nggak langsung jawab. Cuman ngerokok pelan, lalu ngelirik Roni. "Ada jalur cepat, bro, tapi bukan buat orang penakut." Kalimat itu langsung bikin bulu kuduk Roni meremang. Jalur cepat? Maksudnya apa? Narkoba? Penipuan? Atau hal-hal yang lebih mistis? Roni nyengir kaku. "Lo bercanda kan? Maksud lo judi online? Kripto?" Bowo geleng pelan. "Bukan. Lebih tua dari semua itu. Lebih kuno. Tapi dijamin manjur." Roni makin penasaran. "Serius lo, bro? Ngomong aja. Gue nggak akan ketawa. Gue beneran butuh jalan keluar. Hidup gue sekarang udah kayak jalan buntu." Bowo akhirnya narik napas panjang. Suaranya direndahin, nyaris kayak bisikan. "Gue kenal seseorang, dukun. Tapi bukan dukun biasa. Dia tinggal di lereng Merapi. Orang bilang dia bisa manggil penunggu gunung. Bisa kasih kekayaan dalam waktu cepat. Tapi ada harganya." Roni langsung diam. Nggak tahu harus ngomong apa. Di pikirannya langsung muncul gambaran seram. Sesajen, darah, arwah, dan perjanjian gaib. Tapi anehnya, rasa takut itu malah kalah sama rasa penasaran dan putus asa. "Lo ikut jalur itu?" tanya Roni pelan. Bowo ngangguk. "Gua udah masuk terlalu dalam buat mundur. Tapi lihat hasilnya kan? Mobil, rumah, bisnis, semua dari situ. Tapi gua nggak maksa. Lo pikir baik-baik. Karena kalau lo udah mulai, nggak bisa balik." Roni pulang malam itu dengan kepala penuh pikiran. Sepanjang jalan, dia lihat kiri kanan, warung kecil, orang jualan cilok, ibu-ibu nyapu halaman. Semua tampak biasa. Tapi buat Roni, hidup biasa udah nggak cukup lagi. Dia pengen lebih. Dia pengen anaknya bisa sekolah bagus, istrinya bisa berhenti,
Nangis tiap ngitung uang belanja, dan dia sendiri bisa berhenti kerja sampai badan remuk tiap hari. Beberapa hari berikutnya, Roni mulai ngamatin Bowo dari jauh. Dia cek sosial medianya. Bener, Bowo makin sukses. Buka bisnis laundry, jualan properti, bahkan ikut pameran mobil. Semua terlalu cepat untuk ukuran orang biasa. Dan semua yang dia miliki sekarang dimulai setelah dia pergi ke lereng Merapi. Akhirnya, setelah bermalam-malam nggak bisa tidur, Roni mutusin untuk hubungi Bowo. Bro, gue udah mikir matang. Kenalin gue sama orang itu. Jawaban Bowo singkat. Oke, tapi siapin mental. Jangan nyesel kalau udah mulai. Sejak hari itu, langkah Roni menuju dunia gelap sudah dimulai. Meskipun dia belum benar-benar paham seberapa besar bayaran yang harus ditanggung nanti, satu hal pasti, dia udah terlalu capek hidup susah. Dan buat dia saat itu, apapun lebih baik daripada hidup begini terus. Bahkan jika itu berarti harus jual bagian dari dirinya sendiri. Malam itu hawa terasa berbeda. Angin lebih dingin dari biasanya, langit mendung tapi belum hujan, dan bulan tampak pucat seperti diselimuti kabut tipis. Roni berdiri di depan rumah kontrakannya dengan jaket lusuh dan ransel kecil di punggung. Di dalamnya cuma ada bekal seadanya dan pakaian ganti. Hatinya dag-digduk campur antara takut dan penasaran. Bowo sudah janji bakal jemput jam 9 malam. Dan benar saja, suara motor besar berhenti di depan rumah. Roni pamit singkat ke istrinya, bilang mau kerja malam. Dia nggak tega cerita sebenarnya. Nggak ada yang tahu apa yang akan dia hadapi malam itu, bahkan dia sendiri. Perjalanan dimulai dari jalan kampung, lalu terus menanjak ke arah utara, menuju lereng Gunung Merapi. Sepanjang jalan, mereka jarang bicara. Bowo hanya fokus nyetir. Wajahnya datar, tapi matanya serius. Roni beberapa kali melirik jam tangannya. Semakin dekat ke tujuan, semakin sunyi suasananya. Lampu-lampu jalan mulai jarang, bahkan akhirnya mereka melewati daerah yang gelap gulita. Hanya sinar motor dan bulan yang menerangi jalur sempit penuh kabut itu. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, motor mereka berhenti di pinggir jalan tanah. Bowo matikan mesin dan kasih kode dengan kepalanya. Turun, kita jalan kaki sekarang. Roni menelan ludah, kaki dan tangannya mulai dingin. Mereka berjalan masuk ke hutan pinus, jalan setapak kecil yang cuma bisa dilewati 1 orang. Suara daun kering terinjak terdengar jelas di tengah keheningan malam. Di kejauhan, suara burung hantu bersahutan diselingi tiupan angin yang membuat ranting-ranting saling beradu. Udara makin tipis, aroma tanah basah dan kayu lapuk tercium kuat. Setelah hampir 20 menit berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk tua berdinding kayu reot dan beratapkan seng karatan. Gubuk itu seperti akan roboh kapan saja, tapi anehnya ada asap tipis keluar dari celah atapnya. Di depan gubuk ada lampu minyak kecil menyala redup. Bowo mengetuk pintu 2 kali, lalu langsung membuka sendiri. Mbah, ini orangnya, katanya. Singkat, dari dalam keluar sosok tua dengan tongkat kayu. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti kertas yang dilipat-lipat, penuh keriput dan flek hitam. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus isi kepala. Roni merasa jantungnya berhenti berdetak sebentar ketika tatapan itu menancap langsung ke matanya. Masuk! Suara simbah lirih, tapi entah kenapa menggema di telinga. Mereka bertiga duduk bersila di atas tikar anyaman bambu. Di sekeliling ruangan tergantung benda-benda aneh, jimat, keris kecil, tengkorak ayam, dan kain mori yang digulung. Di pojok ruangan ada kendi berisi air yang terus mengeluarkan gelembung, padahal tidak ada aliran udara sama sekali. Roni mencium bau dupa dan kemenyan bercampur dengan aroma besi karatan. Mbah Sarwo menatap Roni lama, lalu buka suara tanpa basa-basi. Kamu mau kaya bisa, tapi kamu harus sanggup terima konsekuensinya. Dunia nggak kasih gratisan, semua ada bayarannya. Roni mengangguk pelan, suaranya tercekat. Saya siap, Mbah, asal bisa nolong keluarga saya keluar dari kesusahan. Besok malam kamu datang lagi, tapi bawa 2 hal.
tanah dari kuburan ayahmu, dan ayam cemani. Tanpa itu, ritual nggak bisa dilakukan. Dan ingat, ritual ini bukan mainan. Sekali kamu masuk, kamu sudah bukan manusia biasa lagi. Roni mengangguk. Lagi. Tapi kali ini tubuhnya mulai gemetar. Suasana di dalam gubuk itu terasa menekan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik bayangan dan mengawasi mereka. Mereka pamit pulang sekitar tengah malam. Sepanjang perjalanan Roni nggak bisa berhenti mikir. Ayam cemani mungkin mudah didapat, tapi tanah kuburan ayah itu bukan hal kecil. Bukan cuma soal takut, tapi juga soal etika dan rasa bersalah. Tapi Bowo, yang dari tadi diam, akhirnya buka suara. Gua dulu juga ragu. Tapi setelah lo lihat hasilnya nanti, lo bakal ngerti kenapa banyak orang rela lakuin itu. Gue cuma bisa bilang, lo bakal kuat, asal niat lo bener. Roni hanya mengangguk, menahan 1000 pertanyaan yang menumpuk di dadanya. Saat tiba di rumah, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia masuk pelan-pelan dan melihat anak-anaknya sudah tidur, dipeluk ibunya di satu kasur kecil. Hatinya mencelos. Dia menatap mereka lama dan bisik dalam hati. Maafin ayah, cuma pengen kalian hidup lebih baik. Keesokan harinya, Roni berkeliling pasar cari ayam cemani. Butuh waktu dan usaha, tapi akhirnya dia dapat juga. Harganya lumayan mahal, tapi dia nggak peduli. Sorenya, dia diam-diam ke makam ayahnya di TPU desa. Menunggu sampai menjelang maghrib, saat orang-orang sudah pulang, dia mulai gali tanah di samping nisan. Tangannya gemetar, tapi dia teruskan. Setiap sekop tanah terasa seperti menyingkap rasa bersalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Malamnya, dia kembali ke titik pertemuan di pinggir jalan, dan seperti sebelumnya, Bowo sudah menunggu. Kali ini perjalanan terasa lebih sunyi. Roni memeluk ayam cemani yang dimasukkan dalam karung, sementara pikirannya melayang-layang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini, tapi yang dia tahu, hidupnya sudah berubah, dan tidak akan pernah sama lagi. Ketika mereka sampai di gubuk Mbah Sarwo, suasananya lebih mencekam dari sebelumnya. Kabut lebih tebal, udara lebih dingin, dan bulan tertutup sepenuhnya. Di depan gubuk sudah ada lingkaran dari batu-batu hitam, dan di tengahnya ada mangkuk tanah liat berisi air merah pekat. Entah air atau darah, Roni tak tahu pasti. Mbah Sarwo berdiri di tengah lingkaran itu, memegang tongkat dan mengenakan jubah lusuh yang berbeda dari kemarin. Sudah siap? Tanya si Mbah Dakon. Roni mengangguk, meski tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Besok malam, di atas bukit, tempatnya akan kami tunjuk. Bawa semua yang kamu punya malam ini, dan jangan bawa apapun selain itu. Jangan pakai benda suci, jangan bawa doa-doa. Kalau kamu langgar, mereka tahu. Roni menelan ludah. Apa yang ia masuki sekarang sudah jelas bukan permainan. Tapi jalan pulang sudah tertutup. Ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Dan malam itu pun menjadi malam terakhir Roni sebagai manusia biasa. Tanpa sadar, ia baru saja membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu menuju dunia gelap yang hanya bisa dilintasi oleh mereka yang benar-benar nekat dan siap kehilangan segalanya. Malam itu datang lagi, angin di lereng Merapi seperti membawa bisikan aneh. Roni berdiri di sisi motor, memeluk jaketnya erat-erat. Udara dingin menusuk tulang, tapi bukan itu yang bikin dia menggigil. Ini malam yang sudah ditentukan, malam di mana hidupnya bakal berubah, atau mungkin justru berakhir. Dia membawa semua yang diminta, tanah dari makam ayahnya dalam botol kecil, dan ayam cemani yang masih hidup dikurung dalam karung kain hitam. Wajah Roni pucat, tapi sorot matanya menunjukkan tekad yang nggak main-main. Bowo datang tak lama kemudian, kali ini pakai motor trail, karena jalan menuju bukit terlalu ekstrem untuk kendaraan biasa. Tanpa banyak bicara, mereka langsung berangkat. Jalur yang mereka lewati makin menanjak, makin sempit, dan makin terasa seperti bukan bagian dari dunia manusia. Akar pohon menjulur ke tengah jalan, batu-batu besar tersebar tak beraturan, dan suara-suara hutan terdengar seperti bisikan tak jelas. Burung hantu sesekali menjerit, dan kabut tebal menggantung rendah, menyelimuti pandangan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bukit,
datar di tengah hutan yang tak dikenal. Tempat itu kosong, tapi entah kenapa terasa penuh. Tanahnya kering dan retak seolah sudah lama tidak disentuh hujan. Di tengah bukit itu ada lingkaran batu hitam yang tadi malam sempat dilihat Roni. Tapi kali ini ada darah segar di sekitarnya, mungkin dari ritual sebelumnya. Mbah Sarwo sudah berdiri di tengah lingkaran itu, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dia memakai jubah hitam, membawa tongkat kayu bengkok yang ujungnya dibalut kain merah. Wajahnya nyaris tak terlihat karena tertutup bayangan, tapi suaranya tetap jelas dan dalam. Letakkan tanah dan ayamnya di tengah lingkaran. Lalu kamu duduk. Jangan bicara kecuali ditanya. Jangan lihat ke belakang. Dan jangan pernah berdoa malam ini. Kalau kamu masih manusia, mereka akan tahu. Roni dengan tangan gemetar menuruti semua perintah. Dia meletakkan botol kecil dan ayam yang sudah gelisah di tengah lingkaran. Ayam itu mengepak-ngepak tak tenang, seperti tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Mbah Sarwo mulai membaca mantra. Bahasanya aneh, bukan bahasa Jawa biasa. Lebih mirip gumaman dari zaman yang sudah hilang. Suaranya makin keras, makin cepat, makin dalam. Tanah mulai bergetar pelan, angin berhenti, hutan menjadi sunyi total. Bahkan jangkrik pun tak berani bersuara. Lalu dari balik pepohonan muncul sosok itu. Langkahnya berat, mengguncang tanah tiap kali kaki besarnya menghantam tanah. Tubuhnya tinggi, hampir setinggi pohon pinus di sekitarnya. Kulitnya hitam legam, seperti terbakar. Matanya merah menyala, seperti bara api hidup. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai sampai ke lutut. Tapi yang paling menyeramkan adalah kuku-kukunya, panjang, melengkung, dan tajam, seperti sabit. Nafasnya berat dan panas, membuat kabut di sekitarnya menguap. Roni nyaris menjerit tapi bibirnya terkunci. Dia tahu, satu kesalahan saja, nyawanya melayang. Makhluk itu berdiri di tepi lingkaran, lalu bersuara. Suaranya rendah dan bergema, seperti berbicara dari dasar bumi. Namamu Roni. Manusia yang datang demi kekayaan. Kau mau jadi sultan? Bisa. Tapi harga yang kau bayar tak murah. Roni perlahan mengangguk. Keringatnya deras, meski udara begitu dingin. Aku beri engkau kekayaan 7 turunan, uang, kekuasaan, semua yang kau inginkan. Tapi, tiap malam Jumat Kliwon, 1 roh harus kau serahkan. Kalau tidak, tubuhmu akan kuambil. Kau akan hidup tanpa jiwa, menjadi cangkang kosong. Paham? Roni hampir nggak bisa jawab, tapi dia mengangguk lagi. Dalam hatinya, dia pikir, mungkin dia bisa akalin, dia bisa kasih tumbal dari binatang dulu, atau siapa tahu cuman ancaman doang. Makhluk itu mendekat sedikit, dan kuku panjangnya menyentuh dahi Roni. Roni langsung gemetar, tubuhnya terasa dingin, luar biasa, seolah sebagian jiwanya disedot. Perjanjian telah dibuat. Jika kau langgar, darahmu akan jadi milik kami. Lalu dalam sekejap makhluk itu lenyap, kabut kembali menyelimuti bukit. Mbah Sarwo membuka matanya pelan, lalu menatap Roni yang masih terduduk lemas. Selamat datang di dunia yang berbeda, Le. Kau bukan orang biasa lagi. Jangan pernah ceroboh. Ritual selesai, tapi malam itu dunia Roni sudah benar-benar berubah. Beberapa hari setelahnya, keajaiban mulai terjadi. Roni tiba-tiba dapat tawaran kerja dari seseorang yang enggak dia kenal. Modal usahanya datang begitu saja, seolah semesta membuka semua pintu. Warung kopi kecilnya tiba-tiba laris manis. Orang-orang antre sampai malam. Lalu dalam hitungan minggu, dia bisa buka warung kedua, ketiga, bahkan keempat. Setiap kali dia bangun pagi, ada saja uang datang. Entah dari penjualan, investasi, atau barang-barang yang entah bagaimana tiba-tiba laku keras. Dia mulai beli mobil, rumah besar, perabot mewah. Anak-anaknya masuk sekolah terbaik, istrinya bisa belanja tanpa mikir. Roni jadi orang terkaya di kampungnya dalam waktu singkat. Tetangga-tetangga mulai bisik-bisik, tapi dia cuma senyum. Tapi semua itu datang dengan harga. Malam Jumat Kliwon, pertama dia bawa ayam lagi, sesuai permintaan makhluk itu. Ritual kecil dilakukan Mbah Sarwo di halaman belakang rumah barunya. Dan, ya,
Makhluk itu datang, mengambil ayam itu lalu menghilang. Roni merasa lega. Mungkin tumbalnya cukup binatang, tapi malam Jumat Kliwon berikutnya, ayam itu tidak cukup. Makhluk itu muncul lebih cepat marah. Darah ini terlalu ringan. Aku mau jiwa, bukan bulu. Roni panik. Tapi Mbah Sarwo sudah tenang. Dia lempar seekor kambing hitam, disembelih saat itu juga. Makhluk itu menyentuh darahnya, lalu menghilang. Roni kembali lega, tapi di dalam hatinya dia tahu waktunya semakin dekat. Malam Jumat berikutnya, kambing juga tak cukup. Makhluk itu marah besar. Langit jadi gelap, petir menyambar di kejauhan. Dan malam itu, kalimat dari mulutnya bikin jantung Roni serasa berhenti. Jiwa manusia, bukan binatang. Waktumu hampir habis. Roni gemetar, wajahnya pucat. Tapi dia sudah terlalu jauh. Dia nggak mungkin mundur. Kekayaan sudah di tangannya. Istrinya bahagia, anak-anaknya sehat, usahanya terus naik. Kalau dia berhenti sekarang, semua itu akan hilang. Dia bahkan bisa mati. Dan saat itulah pikiran gelap mulai muncul. Satu nama muncul di pikirannya. Tukang parkir tua yang suka tidur di depan tokonya. Seorang gelandangan yang tak punya keluarga. Tak ada yang bakal mencarinya. Roni menatap ke cermin, melihat wajahnya sendiri. Tapi entah kenapa bayangan di cermin itu bukan dia. Bayangan itu tersenyum lebar, dan matanya merah menyala. Hari-hari Roni berubah jadi neraka. Walaupun uangnya masih numpuk, rumahnya makin megah, dan bisnisnya makin besar, tapi pikirannya udah hancur. Dia nggak bisa tidur tenang, selalu terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Kadang dia lihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar, hanya menatap tanpa suara. Kadang suara desahan berat dan kuku tajam terdengar mencakar lantai kamarnya. Roni jadi gampang marah. Istri dan anak-anaknya kena semprot tanpa alasan. Ada masa dia cuma duduk di pojokan rumah, menggigil sambil bisik-bisik sendiri. Orang-orang mulai berbisik kalau Roni kerasukan. Tapi nggak ada yang berani tanya langsung. Mereka cuma tahu Roni sekarang bukan Roni yang dulu. Kondisinya makin parah setelah malam Jumat Kliwon berikutnya datang. Malam itu dia duduk sendiri di ruang belakang. Tubuhnya lemas, jiwanya setengah pergi. Dia tahu, malam ini waktunya kasih tumbal lagi. Tapi kali ini dia nggak bisa. Hatinya benar-benar udah runtuh. Dia udah terlalu banyak berdosa. Beberapa bulan terakhir, dia udah ngorbanin lebih dari sekadar hewan. Tukang parkir tua yang biasa tidur di depan tokonya mendadak hilang dan nggak pernah ketemu. Seorang gelandangan yang suka mangkal dekat lampu merah juga lenyap. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang mencari mereka. Tapi Roni tahu siapa yang ambil. Dan semua itu bikin dia muak sama dirinya sendiri. Roni cuma duduk, tangan gemetar sambil menatap ke jendela yang tertutup tirai. Suara detak jam dinding seolah memukul jantungnya lebih keras tiap detik berlalu. Istrinya udah lama tidur, anak-anaknya juga. Tapi entah kenapa, malam ini rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang enggak bisa dia jelaskan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tepat waktu yang biasa digunakan untuk ritual. Tapi kali ini, Roni nggak siap. Dia udah mutusin untuk berhenti. Dia udah capek. Dia mau berhenti jadi sultan bohongan. Dia mau kembali jadi Roni yang dulu. Meski miskin, tapi bisa tidur nyenyak. Gue nggak mau lagi, gumamnya sambil menunduk, air mata jatuh tanpa bisa dia tahan. Tiba-tiba, berak! Pintu rumah bagian depan seperti dibanting keras. Lampu, rumah padam semua, seketika, gelap total. Roni langsung berdiri, panik. Dia lari ke kamar anak-anaknya. Tapi pas buka pintu, kamar itu kosong. Anaknya nggak ada. Raka! Dia teriak-teriak kayak orang kesetanan, lari dari kamar ke kamar. Tapi semuanya kosong. Istrinya juga nggak ada di tempat tidur. Napasnya makin berat. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak makin kencang. Tiba-tiba dia lihat sesuatu di tembok ruang tamu. Sebuah tulisan besar, ditulis dengan cairan merah pekat. Janjimu lumat. Tangannya gemetar pas nyentuh tulisan itu. Dan dia tahu, itu bukan cat, itu darah. Tulisan itu masih basah. Dan baunya amis menyengat. Lalu, dari arah belakang rumah, dia dengar suara langkah. Berat, pelan,
tapi pasti. Kayak seseorang atau sesuatu yang besar banget lagi jalan mendekat. Suara itu berhenti tepat di belakangnya, Roni nggak berani noleh. Tapi dia tahu, makhluk itu datang. Bukan untuk meminta tumbal, tapi untuk mengambil yang seharusnya udah diambil dari dulu. Dia teriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya lenyap di telan udara. Dia merasa tubuhnya kaku, nggak bisa gerak. Lalu semuanya gelap. Paginya, warga geger. Mereka nemuin Roni tergeletak di halaman rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan tangannya menunjuk ke arah Gunung Merapi. Mulutnya terbuka, tapi nggak ada suara. Kayak mau ngomong, tapi kata-katanya nggak pernah keluar. Polisi datang, wartawan juga mulai ngeliput, tapi nggak ada yang bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Istri dan anak-anak Roni hilang tanpa jejak. Kamar mereka kosong, semua barang masih utuh, tapi nggak ada tanda-tanda mereka pernah tidur di sana. Seolah mereka diambil entah kemana. Beberapa orang tua kampung mulai cerita tentang pesugihan, tentang makhluk penunggu lereng Merapi, dan tentang janji berdarah yang nggak bisa dibatalkan. Mereka bilang, arwah Roni sekarang nggak tenang. Dia nggak mati, tapi juga nggak hidup. Dia cuma cangkang kosong, jiwanya dikurung di alam lain. Bowo, yang dulu ngenalin Roni ke Mbah Sarwo, juga menghilang. Rumahnya kosong, motornya ditinggal, nggak ada yang tahu kemana dia pergi. Dan Mbah Sarwo, gubuk tuanya di tengah hutan pinus, lenyap, nggak ada bekas. Bahkan orang yang coba nyari ke sana bilang, tempat itu udah kayak ditelan bumi. Hutan itu berubah, jalur yang dulu jelas sekarang jadi buntu. Seolah alam nggak mau nunjukin jalan lagi. Tapi cerita itu nggak berakhir di sana. Beberapa pendaki yang iseng naik ke lereng Merapi bilang, kadang mereka lihat bayangan hitam tinggi besar, berdiri diam di antara kabut. Matanya merah dan dia cuma menatap dari kejauhan. Ada juga yang bilang mereka dengar suara desahan berat di hutan walau nggak ada siapa-siapa. Dan kalau malam Jumat Kliwon, ada bau amis darah yang tercium samar di sekitar jalur pendakian. Warga kampung yang tinggal di kaki gunung juga mulai rajin selamatan. Mereka percaya makhluk itu masih berkeliaran, mencari jiwa baru yang berani bermain-main dengan janji setan. Dan entah kebetulan atau bukan, tiap kali ada orang kampung yang mendadak kaya mendadak, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Kadang tetangga hilang, kadang ada suara aneh dari rumah mereka. Dan pada akhirnya, mereka menghilang juga. Kisah Roni jadi pelajaran yang menakutkan. Banyak yang akhirnya sadar, nggak ada kekayaan yang benar-benar gratis. Kalau ada yang nawarin jalan cepat untuk jadi kaya, pasti ada yang harus dikorbankan. Dan seringnya, yang dikorbankan bukan cuma harta, tapi juga jiwa. Jadi, kalau kamu lagi susah, jangan tergoda jalan pintas. Karena yang kelihatan mudah, seringnya justru membawa malapetaka. Pesugihan memang bisa bikin kamu sultan, tapi semua itu ada bayarannya. Dan kadang bayarannya terlalu besar untuk ditanggung manusia. Apalagi kalau kamu udah janji sama yang bukan manusia, janji yang dilanggar bisa jadi kutukan selamanya.